SUV crossover makin rame nih di jalanan karena kedatangan penantang baru. Yang satu ini punya gaya lebih fresh plus bawa bahasa desain dynamic coupe style. Dan inilah dia Suzuki Fronx yang baru aja di launching. Plus bisa dibilang Suzuki Fronx ini adalah subcompact SUV pertama di Indonesia yang bawa teknologi hybrid. Bicara soal hybrid, harusnya sih punya konsumsi BBM yang tentunya irit. Apalagi Suzuki nih. Bentar, ada yang tiba-tiba datang nih. Kalau gue tim Race Turbo. Tarik dikit tapi nyundulnya banyak. Karena udah ada 2 mobil, udah ada 2 driver nih, ada Albi, ada Dika. Gimana kalau kita langsung aja eksplorasi nih? Boleh juga, tapi kemana kira-kira kita ngetesnya? Yang deket-deket aja lah, ke Polewali Mandar gimana? Enggak. Touring Kita banget. ke Bandung aja. Tapi sebelum jalan, kayaknya kita harus kenalin dulu nih, gimana tampilan eksterior dan juga interior dari masing-masing mobil ini. Suzuki Fronx yang kita bawa kali ini masih fresh from the oven loh. Kilometernya aja masih puluhan pas kita terima. Liatin deh, desain grillnya tegas banget. Lampu LED 3 titik dengan LED DRL dan velg 16 inci single tone berwarna hitam buat varian SGX ini bikin mobil tampil lebih sporty. Ada juga antena shark fin dan buritan Suzuki Fronx yang senada sama bagian depannya. Dengan adanya lampu yang terhubung lewat satu tarikan garis yang juga ikut menyala. Masuk ke dalam interiornya, langsung nih disambut sama dashboardnya yang elegan. Buat urusan entertainment, ada head unit floating touchscreen 9 inci yang udah support Android Auto dan Apple CarPlay yang juga bisa mencitrakan layar 360 view kamera serta informasi seputar mobil Fronx ini. Untuk tempat duduk joknya bernuansa dual tone berbahan kulit sintetis and fabric. Ada juga wireless charger, USB port charger Type A dan C, auto climate AC dan AC baris kedua, serta mobil ini juga kasih ruang bagasi yang lega buat di kelas small SUV. Buat keselamatan penumpang, Suzuki Fronx ini juga udah dilengkapi sama 6 airbag. Banyak banget pula nih soal urusan kompartemen penyimpanan yang ada di dalamnya. Yang menyenangkan lagi di sini tuh banyak banget tombol fisik yang lebih peka sama sentuhan indera kita. Mulai dari tombol AC dan juga pengaturan lainnya termasuk ADAS. Nggak ketinggalan ada pedal shift transmission di balik setir kemudi yang juga pengaturannya udah tilt dan teleskopik. Nah, race ini secara eksterior punya tampilan yang stylenya urban sport ala-ala Toyota GR Sport Series gitu. Grillnya gede, lampu depan bentuknya sipit yang juga udah pakai LED, lampu sennya udah animasi, dan velgnya 17 inci. Karakternya makin sporty dan maskulin. Sementara di bagian dalam, jok dikasih kombinasi hitam, gabungan synthetic leather, dan juga fabric. Karena ini GR Sport, tentu juga dong udah ada pedal shift biar bawa mobil ini lebih dinamis. Selain itu, ada juga layar head unit sentuh 9 inci. Tapi sayang, belum support Android Auto sama Apple CarPlay. Oh ya, mobil ini juga dilengkapi AC Auto Climate sama ada 6 airbags buat keselamatan seluruh penumpangnya. Buat urusan kompartemen penyimpanan, mobil ini juga nggak kalah banyak kok. Sebelum gas ke Bandung, lewat rute yang bakalan kita lewatin dengan proporsi mayoritas yang jalur non-tol, masing-masing tangki mobil ini bakal diisi full sampai mau tumpah, supaya kita bisa hitung berapa konsumsi BBM-nya dengan mekanisme full to full. Suzuki Fronx yang lagi gua pakai ini adalah varian SGX alias varian ataupun tipe tertingginya yang pakai mesin 1500 cc K15C dual jet 4 silinder dengan teknologi SHVS atau Smart Hybrid Vehicle by Suzuki. Canggih ya kan? Terus mobil ini punya tenaga 100,6 PS dan juga torsinya 135 Nm. Terus mobil ini tuh udah dipadukan dengan transmisi otomatis 6 percepatan yang ternyata perpindahan giginya smooth banget, hampir nggak berasa. Terus juga ya, kalau misalnya kita pengen berkendaranya lebih agresif ataupun dinamis, tenang aja. Udah ada pedal shift transmission yang bisa dipakai supaya pergerakan ataupun berkendaranya bisa lebih satser. Sekarang kita lagi ada di jalan tol dan cruising di kecepatan antara 70 sampai dengan 80 km per jam konstan.
Rata-rata BBM-nya ada di angka sekitar 22 km per liter, dan tadi juga sebenarnya sempat di angka 25 ataupun 26 km per liter. Untuk kekedapan kabinnya juga lumayan, dimana suara dari luar nggak begitu bising, suara dari mesin juga cukup minor. Nah, kira-kira gimana nih impresinya Mahardika yang ada di belakang pakai mobil kompetitor? Toyota Race GR Sport ini berbekal mesin 1000 cc 3 silinder tapi pakai turbo. Ingat ya, turbo. Tenaganya 98 PS, torsinya 140 Nm. Karakter tarikannya itu galak di putaran bawah. Artinya apa? Ini cocok kalau dipakai stop and go di kawasan perkotaan. Tapi sejauh ini dijajal di jalan tol, performanya juga nggak kalah oke. Sekarang kita udah ada di tol layang MBZ Jakarta Cikampek. Suzuki Fronx ini gue rasain tuh ternyata suspensinya enak ya, bantingannya empuk, terus juga ayunannya tuh nyaman. Dan memang seharusnya subcompact SUV crossover ya kayak gini suspensinya, bener-bener enak, bikin nyaman dan tetap stabil. Buat manuver di tengah kontur yang bergelombang kayak gini, berarti nih proper banget dan oke lah. Masih di jalan layang MBZ, kalau kita ngomongin bantingan suspensi, Toyota Race ini nggak bisa dibilang cukup lembut ya. Bahkan cenderung agak stiff, tapi nggak bikin badan kita sampai sakit. Dan yang paling penting adalah mobil masih bisa melaju dengan sangat-sangat stabil meskipun lewat jalanan bumpy, karena ada sambungan jalan seperti itu tuh. Suzuki Fronx ini punya fitur ADAS yang namanya Triple S ataupun SSS alias Suzuki Safety Support. Nggak main-main, jumlahnya ada 12. Yang pertama ada fitur yang namanya Adaptive Cruise Control. Nah, ini cara makanya gampang banget. Ada tombolnya secara fisik di sisi setir sebelah kanan. Tinggal kita pencet, terus udah langsung aktif. Plus kita bisa atur kecepatan juga dengan tombol yang ada di sebelah kanannya juga, ataupun semacam kursor buat bisa memilih ataupun menentukan berapa kecepatan yang bakal kita pilih. Bahkan nih ya, fitur Adaptive Cruise Control atau ACC ini bisa bekerja di jalanan dengan kepadatan ringan atau di kecepatan rendah, hampir mendekati fitur Traffic Jam Assist gitu. Ini tuh berkat adanya dual sensor yang ada di bagian depan mobil. Satu sensor kamera di kaca depan bagian atas dan juga sensor radar di bagian grillnya. Selain ngebaca pergerakan kendaraan di depan waktu lagi jalan, dual sensor ini juga ngedukung bekerjanya sistem SSS lainnya nih, yakni Dual Sensor Brake Support 2, yang ini tuh bikin Suzuki Fronx bisa ngerem secara otomatis pas jarak sama kendaraan di depan udah deket. Plusnya lagi, fitur DSBS 2 atau rem otomatis ini juga bakalan kerja kalau ada potensi kebahayaan lainnya yang mengancam. Bisa mencegah atau ngurangin dampak parah pada situasi darurat. Fitur ini juga dibantu sama fitur ADAS lainnya atau fitur SSS daripada Suzuki Fronx lainnya, yakni Lane Keeping Assist. Jadi fitur ini bikin mobil bisa terus terjaga di tengah lajur yang ada. Dia bakal ngasih koreksi ataupun ngeintervensi kalau mobil ini tiba-tiba akan keluar daripada marka jalan. Plus, pas jalannya agak sedikit menikung di jalan tol, mobilnya juga bisa ikutan belok. Yang paling penting, tangan kita harus tetap ada di setir kemudi. Nah, fitur Lane Keeping Assist ini juga disupport sama dua SSS lainnya, yakni Lane Departure Warning dan Lane Departure Prevention, yang fungsinya kasih peringatan lewat suara dan getaran pas pengemudinya berpotensi keluar lajur dengan menyentuh atau melewati marka jalan. Selain itu, ada juga nih fitur yang namanya Blind Spot Monitoring alias BSM. Mobil ini tuh bakalan kasih kita peringatan lewat suara dan juga sinyal lampu di kaca spion kanan dan kiri. Kalau ada objek atau kendaraan lain yang ada di titik buta kendaraan kita, misalnya mau ada kendaraan nyalip dari kiri, secara otomatis kita bakalan ngedenger sinyal suara dan juga kedipan lampu di kaca spion kiri, supaya kita bisa lebih aware. Terus ada juga head-up display yang posisinya ada di dashboard sejajar dengan poros setir kemudi, yang fungsinya nampilin kecepatan, indikator baterai listrik, dan info lainnya langsung ke layar hologram yang sensasinya bikin mobil berasa jadi kayak jet tempur. Ini cukup ngebantu driver supaya nggak perlu noleh terlalu sering ke bawah buat cek laju kecepatan di speedometer. Nah, kita udah bahas setidaknya 7 ADAS Suzuki Safety Support-nya nih. Tapi sebelum kita lanjutin, mumpung udah sampai di Purwakarta, kita arahin dulu ya nggak sih perjalanan kita ke Kampung Sate Marangi khas Pleret, karena kebetulan kita udah lapar banget. Salah satu fitur ADAS yang ada di Suzuki Fronx ini adalah tersedianya fitur kamera 360 Round View Monitoring. Semua sisi, baik depan, belakang, kanan, kiri, dan seolah-olah dicitrakan dari atas mobilnya.
Terus fitur ini tuh kerja bareng sama parking sensor yang ngasih tanda bunyi ada atau nggak objek di sekitar mobil yang bisa membahayakan keberadaan si mobil ataupun objek tersebut tentunya. Nah, mundur dari parkiran, hati-hati. Ada kemungkinan objek dari sisi kanan ataupun kiri mobil Suzuki Fronx ini. Tapi tenang aja, ada fitur ADAS yang bakal kasih kita peringatan yang namanya Rear Cross Traffic Alert. Nah, fitur ini bakal ngasih sinyal berupa suara ataupun visualisasi dari layar head unit 9 inci ini yang bakal ngasih tahu ada objek yang mau lewat. Nah, bunyi tuh. Terus udah gitu, kita bisa ngerem mobil dan biarin objeknya lewat terlebih dahulu. Nah, buat fitur ada Suzuki Safety Support yang ke-11 dan ke-12, ada Vehicle Swaying Warning yang bakalan kasih peringatan berupa suara dan visual kalau pengemudi mengalami kelelahan dan diketahui nggak nyentuh setir kemudi beberapa saat, supaya driver bisa kembali fokus atau cari tempat istirahat terdekat. Dan High Beam Assist yang bakalan bantu nerangin jalan pas kondisinya gelap gulita secara otomatis. Tadi udah kita cobain semua fitur ADAS yang ada di Suzuki Fronx ini lewat Suzuki Safety Support. Semuanya tuh useful, nggak ada yang cuma gimmick. Bener-bener bisa dibilang udah perfect ya, nggak ada delay, pakainya juga gampang, bikin pengendara jadi lebih percaya diri buat itu perjalanan dalam kota ataupun di luar kota. Fitur ADAS yang ada di Toyota Race GR Sport Turbo ini ada 6 lewat teknologi yang namanya TSS atau Toyota Safety Sense. Beberapa di antaranya mirip dengan yang ada di Suzuki Fronx. Tapi salah satu yang paling menarik perhatian gue adalah fitur Adaptive Cruise Control atau ACC. Di spion tengah ini ada radar untuk memantau kendaraan di depan dan cara mengaktifasinya juga gampang. Cukup tekan saja tombol yang ada di setir untuk menentukan seberapa jauh jarak kita dengan kendaraan yang ada di depan, lalu kita set lagi kecepatan yang kita mau. Setelah itu, udah deh, kaki kita nggak perlu lagi injak pedal gas dan rem, karena laju kecepatan mobil ini akan mengikuti kecepatan mobil yang ada di depan kita, begitu pula dengan pengeremannya. Tapi sayang, fitur ini cuma bisa dipakai kalau Toyota Race GR Sport Turbo ini lagi melaju di atas kecepatan 35 km per jam. Artinya, fitur ini nggak bisa dipakai kalau dalam kondisi macet-macetan. Selain ACC atau Adaptive Cruise Control, Toyota Safety Sense juga punya blind spot monitoring dan lain-lain. Untuk lebih lengkapnya, nih gue tunjukin pakai tabel. Dulu nih ya, sebelum ada jalan tol Cipularang, kendaraan dari arah Jakarta yang mau menuju ke arah Bandung, selain lewat puncak loh ya, udah pasti tentu lewat jalur yang lagi kita lewatin sekarang, yaitu jalur Purwakarta Padalarang. Tapi ya begini karakternya, banyak banget tikungan kanan kiri, tanjakan, turunan, dan di beberapa titik kita temuin jalurnya cukup bumpy. Kalau bicara soal performa nih, Suzuki Fronx yang bergaya subcompact SUV crossover ini setiap berakselerasi di tanjakan, keluar masuk tikungan, nggak kehabisan tenaga, nggak kehabisan nafas, terus ngisi. Padahal nggak pakai turbo loh. Bicara soal manuver, masuk tikungan, belokin setir dikit sesuai dengan prediksi, akurat. Gak banyak effort yang dilakukan. Melintasi jalur legend, handling dari Toyota Race GR Sport ini masih terasa cukup nyaman. Meskipun memang mobil ini lebih cocok dibawa di kawasan perkotaan yang karakter belokannya tuh lebih tajam-tajam. Dan ternyata seru juga ya, melibas salah satu jalur klasik Jakarta-Bandung waktu sebelum ada tol. Karena ini kan jalannya nggak begitu lebar, jadi kayak berasa pas gitu dengan dimensi Toyota Race yang compact. Dan satu lagi, turbo dari mobil berkapasitas 1000 cc ini juga kayak berasa sangat bermanfaat ketika melewati jalanan yang naik, turun, melibas tikungan, seperti dikasih power lebih gitu. Ya, walaupun tahu lah ya konsekuensinya kayak apa. Akhirnya kita udah sampai di kota Bandung. Kita melakukan perjalanan dengan rute kombinasi ya, mulai dari tol layang MBZ, keluar di pintu tol Cikopo, lanjut perjalanan Purwakarta, makan siang di Sate Marangi Pleret, terus lanjut deh perjalanan
di jalur legendaris Purwakarta Padalarang yang konturnya bergelombang, banyak tikungan, tanjakan, dan juga turunan. Nah, paling irit gue selama pakai Suzuki Fronx SGX Hybrid ini di jalan tol itu sekitar 22 km per liter. Terus di rute jalur legendaris yang banyak tikungan, tanjakan, turunan itu nggak kurang loh dari 16 km per liter. Bahkan itu 16 sekian. Kita serain aja semuanya sama mobil Suzuki Fronx ini karena teknologi SAVS dengan ESG-nya udah mikirin semuanya. Jadi dia nyuplai untuk ngebantu mesin dan juga kelistrikan sehingga mobil ini bisa berjalan tanpa kekurangan tenaga tapi tetap efisien dan ramah lingkungan. Oh ya, masih ada satu fitur safety lagi dari Suzuki Fronx ini, di mana Suzuki Fronx juga udah dilengkapi sama fitur Hill Hold Control yang fungsinya nahan mobil supaya nggak mundur waktu berhenti di tanjakan selama 2 detikan, supaya bisa kasih waktu ke driver waktu pindahin kaki dari pedal rem ke pedal gas. Udah nyampe kota Bandung yang sekarang lagi dapat predikat kota paling macet di Indonesia berdasarkan riset. Nah, karena macet-macetan, konsumsi BBM Toyota Race ini kalau lihat di indikator ada rata-ratanya 14,1 km per liter. Sedangkan tadi di tol Jakarta Cikampek bisa dapat sampai 19,4 km per liternya. Tapi saat keluar kawasan Purwakarta dan masuk kawasan Padalarang yang medannya banyak nanjak, naik turun, turbonya dipaksa kerja lebih keras, tadi ada di angka 15 km per liter. Tapi itu tadi karena mesinnya turbo, saat RPM 2200-an aja udah bisa sampai 100 km per jam. Ya itu tadi, gasnya dikit, dapatnya banyak. Begitu sampai di Bandung, kita arahin perjalanan menuju kawasan Ciumbuleuit dan juga Lembang. Setidaknya buat dapetin udara segar sambil ngetes performa mobil-mobil ini waktu lewatin jalan sempit dengan tanjakan yang lebih ekstrim. Selamat datang di kota Bandung. Udah di mana nih kita, Bi? Kita udah nyampe di Lembang ya, Bandung Utara. Udaranya seger banget tuh, sampai menggigil Dika. Tiris, boy, tiris pisan. Nah, impresi gue ya bahwa Suzuki Fronx yang baru netes ini, baru diperkenalkan, impresinya luar biasa sih. Dia bawa mesin hybrid pertama nih di kelasnya. Hybrid ya? Hybrid. Dia nggak bisa banget diajak buat boros karena irit terus. Dibejak di jalan tol, di jalur Padalarang, nggak ada masalah. Effortless juga walaupun nggak pakai turbo. Konsumsi BBM-nya juga bisa dibilang juga nggak mau boros. Terus tadi kan kita udah isi BBM nih. Cuman ngisi 14 literan aja dari Jakarta kemarin sampai ke Bandung dengan sistem full to full. Gimana? Mantep nggak? Mantap. Tapi kalau gue boleh cerita impresi soal Toyota Race GR Sport Turbo yang gue pakai nih, ini kayaknya cocok banget buat yang ngejarnya performa. Tadi setelah pengisian kedua, setelah kita ngisi di Jakarta sebelumnya, nambahnya sekitar 16 liter aja. Itu setelah kita menempuh lebih dari 220 km perjalanan. Betul. Ya. Toyota Race GR Sport Turbo 2021 ini meskipun usianya udah nggak bisa dibilang muda ya kalau dibandingin yang sebelah. Tapi desainnya lihat nih, Bi. Sporty, cenderung boxy, dan kalau buat gue ini salah satu mobil yang maskulin. Oke, tapi sayangnya emang udah banyak banget, jadi kayak udah biasa aja ngeliatnya. Kalau ini kan masih baru, masih fresh, bawa desain yang juga dynamic coupe style. Jadi ala-ala mobil coupe dengan gaya crossover. Jadi ngelewatin jalan yang rusak, jalan berbatu kayak gini, enteng aja tuh, nggak takut gesrek. Tentu pilihannya dikembalikan lagi ke penonton sesuai selera dan juga sesuai isi kantong masing-masing. Yang pasti kita udah kasih 2 impresi dari 2 mobil yang berbeda di rute CNN Drive Fit kali ini. Enaknya abis ini kita kemana lagi nih, Bi? Kayaknya kita harus jalan-jalan dan juga jajan banyak. Karena selama gue pakai Suzuki Fronx, budget bensin yang dibekelin nggak habis-habis. Saking iritnya ini mobil, Dik. Kita masih bisa keliling Bandung. Masih bisa banget. Oke, guys. Oke, lanjut kita cari jajanan. Nggak mau nyobain ini? Enak loh.